Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Ibu ucapkan kepada adik-adik yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah, senang sekali hati Ibu karena dapat berkumpul dengan adik-adik semua di pagi yang cerah ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, di antara adik-adik, adakah adik-adik yang mungkin dahulu pernah melihat Ibu atau pernah mengenal Ibu sebelumnya? Mungkin sudah ada yang belum juga ya. Alangkah lebih baiknya, sebelum kita memulai kegiatan kita yang bermanfaat ini, kita saling berkenalan. Karena kalau kita nggak kenal, maka kita nggak sayang. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Tineke. Adik-adik dapat memanggil Ibu dengan Ibu Tine atau Ibu Ike. Kebetulan Ibu berkuliah di kampus kita tercinta ini, kampus Universitas Indraprasta. Ibu mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Ibu bertempat tinggal di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Jadi, itu alasannya mengapa Ibu tadi bertanya, adakah adik-adik mungkin yang pernah melihat Ibu di jalan? Nah, jika ada nanti yang pernah melihat Ibu dan kita sudah berkenalan, jangan sungkan untuk menegur Ibu. Baiklah, perkenalan mungkin dari Ibu cukup sekian. Nah, mari kita bersama-sama nih. Hari ini adik-adik ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Jadi hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu apa itu layanan informasi? Atau mungkin ada yang pernah mendengarnya sebelumnya? Jadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang layanan informasi. Jadi layanan informasi ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Itu untuk apa? Itu adalah layanan yang sangat bermanfaat yang berisi tentang informasi. Jadi nanti Ibu di sini akan memberikan informasi, memberikan tips-tips dan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk adik-adik agar dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya gini, ada orang atau ada anak ya, harusnya gitu kan, harusnya dia itu bisa melewati, misalnya nih ya, dia mau pergi ke tempat A, harusnya dia bisa melewati itu, tapi karena dia melihat bahwa itu tidak mungkin, padahal sebenarnya jika ia mendapat informasi bagaimana caranya dia ke tempat itu akan bisa, ia akan bisa sampai tempat itu gitu kan. Jadi maksud dari layanan ini adalah bahwa nanti diharapkan agar adik-adik dapat ya kan untuk meraih ya hal yang tadinya adik-adik itu merasa tidak mampu atau tidak dapat karena ada informasi, maka adik-adik yakin dan dapat mampu untuk meraih itu. Begitu. Jadi Ibu harapkan ya adik-adik itu dapat fokus ya. Nah, baik, topik kita hari ini adalah membahas tentang ketenangan hati. Dimana kita ketahui tidak semua orang dapat mengendalikan perasaannya atau memiliki hati yang tenang. Oleh karena itu, diharapkan dengan materi ketenangan hati ini dapat membantu adik-adik semua untuk bisa memiliki ketenangan hati. Karena dengan kita memiliki ketenangan hati, banyak sekali hal positif yang dapat kita lakukan. Kita dapat mengambil keputusan dengan bijak, kita dapat memilih dengan baik,
dan banyak yang dapat kita dapatkan hal-hal positifnya itu. Seperti ibu akan memberikan contoh, misalnya nih ya, orang dalam kegelisahan yang hatinya tidak tenang, otomatis dia akan memiliki banyak kesalahan. Nah, seperti itu juga, kayak misal adik-adik dalam keadaan gelisah, saat adik-adik belajar atau saat adik-adik ingin melakukan hal-hal yang baik, tapi adik gelisah, itu akan berantakan. Yang harusnya adik-adik tepat melakukannya jadi tidak gitu kan. Jadi sangat bermanfaat sekali materi tentang ketenangan hati ini, karena dengan adanya ketenangan hati maka akan ada ketenangan jiwa, dan oleh karena itu akan mempengaruhi cara pandang kita, akan mempengaruhi semua yang kita lakukan gitu kan ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ketenangan hati ini, dan ibu harapkan nanti dalam proses kegiatan saat ibu memberikan materi, adik-adik dapat memperhatikan dengan fokus apakah itu nanti faktor-faktor yang menghambat ketenangan hati, terus cara-cara bagaimana memperoleh ketenangan hati, itu terada beberapa tips-tipsnya, dan terus juga manfaatnya apa kita kalau kita hatinya tenang gitu kan. Ketenangan hati itu punya manfaat apa sih gitu. Nanti adik-adik akan tahu saat adik mendengarkan materi yang ibu berikan. Nah, dalam kegiatan kita ini segala kegiatan pasti memiliki aturan ya. Nah, dalam bimbingan konseling ada beberapa azas saat kita melakukan kegiatan layanan ini, yaitu ada azas kegiatan, azas keterbukaan, azas kenormatifan, dan azas kerahasiaan. Ibu akan jelaskan beberapa maksudnya apa sih nih gitu kan ya. Azas keterbukaan, azas kegiatan maksudnya itu adalah dalam proses kegiatan pelayanan diharapkan agar adik-adik dapat mematuhi peraturan yang ada dengan cara ya, satu, fokus mendengarkan ya. Jika ada nanti sesuatu hal yang lucu atau hal-hal yang membuat adik-adik tertarik, nanti ibu harapkan agar adik-adik nanti tertawa dengan wajar ya. Jadi jangan sampai membuat gaduh gitu kan. Nah, untuk nanti juga misalnya adik-adik ingin bertanya, jangan malu-malu ya, adik bertanya aja. Tapi nanti ibu akan berikan waktunya ya. Jadi jangan ditahan-tahan dalam hati gitu ya, bertanya aja. Karena ibu sangat senang sekali jika nanti adik-adik dapat mengerti yang ibu berikan kepada adik-adik ya. Dan juga dalam nanti proses kegiatan, ibu juga ingin agar adik-adik tidak saling tidak saling menyinggung ya kan, karena kan kegiatan kita ini kegiatan yang bermanfaat ya. Jadi jangan menyinggung. Jadi pertanyaannya itu tidak ada unsur yang mengandung unsur-unsur agama, suku, ras, bangsa, atau unsur sara atau kebudayaan ya. Jadi ibu inginnya adik-adik tuh nanti bertanya atau nanti memberikan pendapat tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan untuk kerahasiaan, jika nanti ada suatu rahasia dari teman-teman adik-adik yang memang tidak harus dipublikasikan keluar, ibu harap setelah acara ini tolong yang beberapa hal-hal penting untuk tidak perlu disebarluaskan. Jadi cukup untuk kalangan kita aja gitu ya. Jadi ibu harap adik-adik dapat mengerti bahwa setiap kegiatan itu memiliki peraturan-peraturan. Nah, jadi nanti kegiatan kita ini ada tata acara dan aturannya. Jadi pertama ibu akan memberikan
penstrukturan ya tadi ya, seperti perkenalan, seperti itu. Nanti setelah itu ibu akan memberikan materi. Nah, setelah memberi materi, anak-anak, adik-adik memperhatikan dengan fokus ya. Kalau misalnya ada yang mau merangkum, silakan rangkum ya. Setelah itu nanti ini kan ada 2 kali pertemuan. Jadi nanti ibu harap adik-adik dapat memahami materi yang ibu berikan dengan baik ya. Setelah itu beberapa nanti akan ada kesimpulan, mungkin ada tugas-tugas. Jadi ya kita jalani kegiatan ini dengan senang hati, dengan baik ya. Oke. Oh ya, nanti jadi untuk pertanyaan misalnya sistem bertanyanya, jadi kalau misalnya ketika nanti ibu memberikan materi, adik-adik bisa catat dulu, atau nanti misalnya ingin banget sangat bertanya, nanti adik-adik bisa ancungkan tangan atau angkat tangan, nanti ibu akan tunjuk ya. Oke, jadi nanti kita sesuaikan aja gimana proses untuk pertanyaan dan jawabannya. Nah, jadi berikut itu ibu sudah beritahu tata caranya, jadi ibu harap adik-adik dapat mengikuti sesi materi ini dengan fokus ya, sehingga akan bermanfaat nanti bagi adik-adik semua. Jadi sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ibu pimpin doanya ya. Oke. Baik adik-adik, mari kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, mari sekarang ibu sudah persiapkan materinya, sudah persiapkan bahannya, bisa adik-adik lihat di layar ya. Oke, pertama judulnya ada kan adik-adik sudah tahu ya. Judulnya adalah materi kita adalah tentang ketenangan hati ya. Nah, ketenangan hati ini ibu sambil lihat di laptop juga ya, sambil melihat. Oke, ketenangan hati. Mungkin ketenangan hati itu ada orang-orang yang tahu, ada yang merasa oh ya udah hati saya udah tenang gitu ya. Nah, di sini kita akan membahasnya tentang ketenangan hati lebih dalam ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas definisi ketenangan hati. Oke. Ketenangan hati atau serenity didefinisikan sebagai sebuah emosi yang positif yang merefleksikan adanya kedamaian batin atau inner peace. Ya, seperti tadi ibu bilang ya, ketenangan hati itu adalah ketenangan jiwa, ya kan? Dan rasa percaya diri serta keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Jadi ketenangan hati itu berhubungan dengan tubuh dan pikiran. Nah, slide berikutnya, ketenangan hati itu meliputi komponen kognitif dan perilaku terkait rasa tenang, damai, pikiran yang tenang akan terhindar dari masalah. Betul tidak? Ya. Jika kita memiliki pikiran yang tenang, otomatis kita akan bertindak benar, dan ketika kita bertindak benar, maka kita akan terjauh atau terhindar dari masalah. Karena masalah itu bersumber dari sesuatu yang yang tidak tenang gitu kan. Jadi makanya jadi masalah. Nah, ketenangan merupakan keadaan damai yang dapat mengurangi tekanan dan dapat meningkatkan kesehatan. Jadi manfaatnya itu dari tenang hati apa? Salah satunya juga adalah sehat. Jadi kita bisa sehat. Kenapa? Karena kan tekanan kita tuh ya kayak aliran darah kita, jantung kita itu kan jadinya kan nggak selalu dalam emosi marah-marah gitu ya. Jadi kan kita bisa tenang hati kita. Ketenangan itu terhindar dari kecemasan. Oke, dan hati. Itu tadi kan definisi ketenangan. Sekarang definisi hatinya. Hati adalah tempat untuk merasakan keimanan atau keyakinan, takut,
sedih, gembira, dan rasa tenang. Jadi itu tempatnya di hati. Dan jadinya ketenangan hati atau spiritual serenity adalah merujuk pada spiritualitas seorang individu, yaitu adanya keyakinan diri dan ketenangan yang didapatkan karena keyakinannya kepada Allah. Maka identik dengan cara ibadah ya, ibadah dan keagamaan kita. Dan orang yang tenang hatinya menjadikan hatinya sebagai dorongan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan pada apa? Pada kepribadian, gitu kan. Jadi mampu mempertahankan dan memulihkan diri dari berbagai konflik dan ketegangan. Ya. Jadi kalau orang yang hatinya tenang, dia itu akan selalu menjaga dirinya sendiri, gitu kan. Maksudnya walaupun ada masalah apapun, dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi dia nggak akan tegang, gitu kan. Aspek-aspek. Nah, aspek-aspek ketenangan hati itu apa aja? Ada 2, yaitu tentram dan yakin. Ya, dimana ketentraman, gitu ya, bersifat pasif. Dimana aspek ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki hati yang tidak bergejolak. Maksudnya tuh tentram itu ya, ciri-cirinya yaitu dia banyak memiliki keikhlasan, perasaannya rileks, dan adanya kebahagiaan. Kalau orang yang tentram memang dia akan lebih bahagia sih sebenarnya. Siapa di sini yang belum bahagia? Berarti harus perlu bahagia. Keyakinan adalah aspek yang menggambarkan adanya aktivitas keimanan dan tidak adanya keraguan dalam bersikap dikarenakan memiliki ilmu. Maksudnya adalah kalau kita misalnya kita mengetahui kayak ilmu di sini adalah ilmu, maksudnya pengetahuan. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan itu, kita akan yakin, ya kan? Kita nggak salah, gitu kan? Jadi tidak ada ragu karena dia yakin, gitu kan? Makanya kita agar memiliki ketenangan hati, kita harus ada ketentraman dan keyakinan dalam hati kita. Slide berikutnya adalah faktor-faktor ketenangan hati. Apakah itu faktor-faktor ketenangan hati? Apa aja? 1. Perilaku prososial dan agresivitas. Itu dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi ketenangan hati seseorang. Ya, kalau misalnya dia orangnya agak agresif, itu akan mempengaruhi ketenangan hatinya. Jadi kerusuk-kerusuk gitu ya. Nah, menurut Ellison tahun 2009 mengatakan bahwa frekuensi kehadiran seseorang ke tempat ibadah dan keyakinannya akan adanya kehidupan lain setelah kematian juga memiliki pengaruh terhadap ketenangan seseorang. Jadi ibadah itu sangat penting untuk memperoleh ketenangan hati. Jadi bagi adik-adik yang ibadahnya masih bolong-bolong, ya untuk lebih lagi ditingkatkan ibadahnya karena agar memperoleh ketenangan hati. Pengalaman beragama, katanya ini salah satunya faktor yang mempengaruhi ya ketenangan hatinya. Ya, karena individu yang mengamalkan ajaran agamanya akan tahan terhadap berbagai situasi. Jadi kalau orang yang ibadahnya, yang agamanya baik, tentu dia akan memiliki ketahanan. Jadi dia walaupun banyak masalah, dia akan memperoleh kekuatan dari keyakinannya itu, ya kan? Jadi pengalaman beragama itu mempengaruhi juga ketenangannya. Spiritualitas, ya kan? Spiritualitas juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi ketenangan hati, ya, karena adanya penekanan kepada penganutnya untuk memiliki perasaan tenang dalam hidup, sehingga individu yang memiliki spiritualitas yang baik akan memiliki ketenangan hati. Karena ketika dia beribadah,
agama apapun pasti akan mengajarkan agar agar jemaatnya atau anggotanya itu memiliki hati yang tenang, ya. Jadi ya apa ya, secara otomatis ya akan memberikan memberikan supaya agar jangan stres gitu ya, berserah sama Tuhan kan gitu. Nah, ketenangan individu ya akan lebih tinggi jika tinggal di daerah yang alamiah. Maksudnya apa? Kan? Yaitu adalah daerah pedesaan dibanding individu yang tinggal di daerah kota. Hal itu tersebut membuktikan jika lingkungan dapat mempengaruhi ketenangan. Iya, karena maksudnya begini. Jadi kalau misalnya orang yang tinggal di daerah pedesaan itu biasanya lebih tenang pikirannya. Kenapa? Karena dia nggak banyak tuntutan gitu kan. Sedangkan kalau orang yang tinggal ya di daerah perkotaan atau tinggalnya tuh di tempat yang agak ramai, itu kan banyak tekanan gitu. Karena dia banyak banyak kegiatan yang membuat dia menjadi rasa tertekan gitu kan. Jadi orang yang tinggal di daerah pedesaan itu biasanya dia lebih fresh ya, mungkin karena keadaan juga kan udaranya bagus, terus lingkungannya juga gitu kan, karena juga jarang banyak orang gitu kan. Dan faktor yang lain adalah rasa kebersamaan atau kesendirian dan rasa saling mencintai, yaitu faktor dari orang lain ya. Maksudnya ini adalah jika kita memiliki orang yang kita sayangi, misalnya orang tua atau apa gitu, kita kan nanti kan dapat bercerita tentang orang tua itu, jadi kan membuat kita tenang ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kita punya adik atau kita punya kakak, kita punya partner untuk bercerita, jadi kita hati kita itu nggak merasa sendiri gitu ya, jadi merasa ada yang nemani gitu. Itu salah satunya yang mempengaruhi juga faktor ketenangan hati. Nah, berikutnya yaitu materi, Ibu akan bahas ya beberapa juga tentang materi nanti. Materi yang lainnya itu adalah cara menenangkan pikiran agar tidak stres. Oke? Ya. Cara menenangkan pikiran agar tidak stres. Bagaimana nih gitu kan? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu, bingung ya gitu ya. Oke. Beberapa orang mengalami rasa cemas gitu kan. Pasti, siapa sih yang nggak cemas gitu? Mungkin adik-adik sini ada yang cemas tentang masa depan, tentang keadaan rumah, atau tentang keadaan lingkungan, atau banyak hal ya. Karena kita pasti ada rasa cemas, stres ya kan. Pasti semua orang juga mengalami stres dan terlalu banyak berpikir gitu kan. Nah, stres bisa berdampak pada tubuh dan energi. Selain itu, stres juga bisa mempengaruhi kecerdasan emosional dalam mengambil keputusan. Maksudnya apa? Iya, kalau orang stres itu pasti dia nggak pikir panjang, kan? Karena dia berpikir ya udah ya, saat dia pikirkan saat itu ya udah dia langsung aja gitu kan, langsung ambil keputusan udah. Gitu. Nggak mikir-mikir dulu apa manfaatnya, apa akibatnya. Nah ini yang berbahaya gitu kan, dan ini yang kita harus kendalikan. Karena apa? Karena jangan sampai kita menjadi orang yang merugi gitu kan, karena kesalahan yang kita lakukan itu bisa berdampak besar bagi kita nanti ke depannya. Oke, selanjutnya ada berbagai cara gitu kan untuk menumbuhkan rasa tenang dan santai di dalam pikiran. Gimana caranya gitu kan? Cara ini telah diuji oleh peneliti untuk menunjukkan energi, kreativitas, dan perhatian untuk mengatasinya. Bagaimana cara-caranya? Ya kan? Cara menenangkan pikiran yang tepat dibutuhkan untuk meredakan stres, ya kan? Dan meningkatkan produktivitas. Kalau orang yang happy, orang yang seneng, itu pasti cara pola pikirnya berbeda, ya kan? Dia pikirnya jauh ke depan. Dan dia nggak akan langsung buru-buru mengambil keputusan. Jadi langkahnya itu lebih panjang gitu kan.
Nah, contohnya gitu. Nih, contohnya adalah menenangkan pikiran ketika suasana hati sedang tidak menentu atau kacau, ingin cepat tidur dan mengurangi stres. Ya, salah satunya adalah kita bisa lakukan itu semua. Jadi kita bisa melakukan itu semua dalam, walaupun misalnya kegiatan-kegiatan kita sedang aktif atau produktif, kita bisa. Jadi nggak harus nunggu waktu yang tenang, semedi gitu-gitu, enggak. Kita bisa gitu ya. Nah, cara-caranya ini sederhana. Ini membuat lebih rileks dan tenang untuk menghadapi rutinitas. Cara-caranya seperti apa gitu kan. Satu, caranya adalah pernapasan. Kok pernapasan sih gitu kan? Iya gitu kan. Cara sederhana menenangkan hati dan pikiran adalah bernapas. Pernapasan bagaimana gitu kan? Pernapasan bisa dilakukan dimanapun ya kan, semua orang pasti bernapas gitu kan. Nggak ada orang yang berhenti bernapas sebentar gitu, nggak ada, pasti semua bernapas. Nah, pernapas itu membentuk keaktifan sistem saraf ya kan, dan untuk merespon ketenangan dalam tubuh. Jadi coba untuk beristirahat, kemudian menghirup dan menghembuskan udara secara teratur. Nah, bernapas ini punya cara ya, nggak sekedar aja. Ini maksudnya untuk misalnya kalau kita lagi stres ya, ini ada tipsnya gitu ya. Caranya adalah menarik napas dalam 4 hitungan. Ini misalnya gini, tarik, ya, gitu. Jadi kemudian hembuskan nafas sebanyak 2 kali lebih lama, misalnya hitungan ke-6 atau ke-8. Tadi kan kita nariknya 4 kali, keluarinnya pelan-pelan jadi 8 kali atau 6 kali gitu. Jadi misalnya gitu ya. Nah, coba. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu. Ya. Nah, sering melakukan pernapasan itu, sistem saraf parasimpatis akan aktif untuk mengurangi detak jantung dan tekanan darah. Jadi kalau lagi pusing-pusing banget, udah tenangin diri, bernapas. Udah, gitu ya. Ulangi beberapa kali. Itu cara sederhana. Oke, yang kedua adalah self compassion gitu kan. Self compassion adalah kemampuan seseorang untuk menyadari emosi yang ada dalam diri sendiri. Jadi ketika misalnya kita lagi gimana, kita harus sadar gitu kan. Emosi ini bisa muncul ketika dihadapkan pada kegagalan. Self compassion menjadi cara untuk memperoleh kehidupan membahagiakan yang positif gitu kan. Contohnya itu adalah rasa peduli pada diri sendiri, memahami kegagalan diri sendiri, peduli dan menerima kegagalan tersebut. Misalnya kayak gini, harusnya kenapa ya aku, misalnya nih pas kita lagi jawab pertanyaan ya, misalnya ujian gitu kan ya, kenapa ya aku nggak jawab ini gitu, terus kan hasil udah keluar, terus nilainya kurang bagus, padahal di hati udah, oh itu tadi tuh jawaban yang aku mau gitu kan, padahal harusnya aku tulis itu, tapi kenapa aku tulis yang lain kan gitu. Nah itu kan akan jadi beban. Nah dalam keadaan seperti itu, maafkan diri sendiri gitu kan. Ya habis mau gimana, udah terjadi gitu kan, berbicara pada diri sendiri gitu kan, ya sudah gitu kan. Tapi itu akan jadi ingat bahwa nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu lagi dan jawabannya, jadi nggak usah bingung-bingung bahwa oh iya, jawaban saya yang sebelumnya dulu pernah salah, saya sekarang udah tahu jawaban yang benarnya, nah saya akan jawab yang benar kayak gitu. Jadi memaafkan diri sendiri, jangan menyalahkan diri terus ya, kasihan juga kan kalau diri kita gitu kan. Kalau diri kita tidak dimaafin dengan diri kita sendiri, siapa lagi yang memaafin kita kan begitu. Jadi kita harus memaafkan diri kita sendiri, belajar memaafkan diri kita sendiri. Komunikasi yang ketiga. Oh komunikasi bisa sih Bung, bisa membuat rasa tenang. Iya, kenapa gitu kan, karena semua orang tuh butuh teman berbicara gitu kan. Nih, penjelasannya adalah kasih sayang dari orang lain dibutuhkan untuk menenangkan pikiran. Jika ada hal-hal yang mengganggu, cobalah untuk berkomunikasi pada orang lain.
Kebaikan dan kasih sayang membantu diri sendiri untuk menghadapi kesulitan. Nah, jadi maksudnya ini kan carilah bahan obrolan bersama orang terdekat untuk mengungkapkan emosi dan stres. Luangkan waktu untuk bernapas, peduli pada diri sendiri, dan terhubung dengan orang lain. Hal ini membantu untuk mendapatkan energi dan ketenangan. Kenapa begitu gitu kan? Karena ketika kita berbicara ke orang, itu kan pikiran kita kan lepas ya kan. Nah, itu jadinya akan mengurangi beban pikiran kita kalau kita berbicara dengan orang lain, sharing gitu maksudnya ya. Share kita, ya udah gak kuat nih unek-uneknya gitu kan. Ngomong sama diri sendiri juga kan belum tentu ada jalan keluar, tapi kalau kita berbicara dengan orang lain itu bisa ada pemasukan yang baik buat kita. Jadi tapi kita harus pilih-pilih juga ya. Jangan asal cerita-cerita ya, jangan asal jangan asal berbicara gitu kalau kita nggak kenal orang tersebut. Jadi kita benar-benar cari orang yang benar-benar kita percayai dan kita benar-benar dekat sama orang tersebut dan kita tahu dia akan memberikan hal yang positif buat kita. Kalau teman tapi temannya rusuh, janganlah gitu kan, karena nggak semua teman itu baik. Teman itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi bahkan mungkin mereka tertawa kalau kita lagi dalam kesusahan kan gitu. Jadi kita benar-benar cari orang yang sangat kita percaya, sahabat, atau sebenarnya sih keluarga sendiri itu yang terbaik. Karena apa? Keluarga pasti akan mau memberikan yang terbaik buat kita gitu ya. Gitu. Atau misalnya gitu di tempat kita kan ada ya guru-guru, konselor ya kan. Adik-adik bisa minta waktunya ketemuan, berbicara dengan beliau-beliau. Mungkin ada jalan keluarnya ya, mungkin ada pencerahan gitu kan. Jadi adik-adik jangan malu untuk berkomunikasi jika membutuhkan bantuan tersebut. Oke. Nah, ini yang asik nih, yaitu salah satu caranya adalah berendam di bak air hangat ya, untuk menenangkan hati dan pikiran ya. Ini mungkin termasuk relaksasi ya. Jadi berendam di bak air hangat itu mengurangi karena kan sel-sel yang tegang gitu ya, aliran darah gitu yang panas itu dihangatkan, yang buku-buku itu dihangatkan, jadi lebih tenang gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah nomor 5 adalah mendengarkan musik yang menenangkan. Contohnya musik klasik atau instrumental. Kenapa harus musik klasik dan instrumental? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Bu, saya kan nggak suka musik klasik, itu musik jadul gitu kan. Atau instrumental apa? Ngapain dengerin musik kalau cuma dengerin gitu-gitu doang gitu. Yang saya sukanya musik-musik yang keras atau musik rock and roll atau gimana. Nah, ada penelitian bahwa alunan nada atau musik itu membuat pikiran kita tenang. Ya, kalau yang lagunya tenang, slow mellow gitu ya. Kalau kita lagi stres, terus kita ngedengerin musik yang nadanya keras juga, otomatis itu kan bikin kita tambah stres gitu. Kenapa? Tanpa disadar seperti itu. Karena otak merekamnya seperti itu. Jadi ini kan sudah diteliti ya sama peneliti-peneliti gitu. Mereka tidak akan salah gitu kan. Makanya nih kalau misalnya lagi tenang, kita putar musik yang lembut atau musik-musik yang nada-nada yang teduh gitu ya, itu akan membuat kita tenang. Jadi alasannya kenapa ya, memang musik tenang itu akan membuat tenang ya. Apalagi kalau kita suka dengar-dengar gemericik air, mungkin nggak mau dengar musik gitu ya, yaudah dengarkan gemericik air gitu ya. Atau kita bisa lihat ikan-ikan di kolam gitu, kalau ada ikan ya, itu akan membuat tenang karena kan itu membuat kita rileks gitu kan. Gemericik air atau apa sih namanya tuh yang di gantungan pintu itu yang bunyi angin ya gitu kan, itu juga membuat pikiran tenang ya. Yang keenam, berlatih meditasi untuk memusatkan ketenangan pikiran. Meditasi ini juga melakukan pernapasan dan membutuhkan suasana hening. Nah, ini bisa membuat hati tenang. Tapi kalau meditasi ini
memang di suasananya diciptakan ya, dikondisikan ya, jadi nggak bisa langsung kita dalam keadaan ramai terus kita meditasi, enggak ya. Jadi memang ini harus dipersiapkan dulu, meditasi. Dan hal ini membuat kita merasa lebih fokus nanti. Meditasi seperti yoga sih ya. Nah, yang ketujuh, rutin menulis kegiatan di buku ketika waktu santai. Udah stres Bu, kenapa masih disuruh nulis gitu kan. Ternyata kalau kita nggak ada lawan bicara, kita nggak ada teman bicara yang kita dapat percaya, di sini kita dapat menceritakannya itu dalam buku kita, perasaan kita tersebut. Jadi kayak diary ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh, adik-adik tuh bingung, aduh nggak ada orang nih bisa dipercaya untuk mendengarkan cerita saya, harus diluapkan. Karena perasaan itu tidak boleh ditahan. Kalau ditahan itu akan menjadi menumpuk di hati, dan itu impactnya nggak akan bagus buat kita. Jadi gimana caranya nih, kita harus ungkapkan, harus luapkan. Ya udah, tulis aja ya kan. Kalau nulis kan ya udah kan buku ya, jadinya kan kita nggak usah takut nanti rahasia kita terbongkar orang gitu, nggak usah takut. Yang kedelapan, tidur cukup. Kok ngaruh ya Bu? Iya, mengaruh. Terus bagaimana kalau nanti saya nggak bisa tidur tuh selama itu Bu, gitu kan. Nih penjelasannya ya. Tidur kurang dari 7 jam berisiko mengganggu kesehatan mental seperti stres dan depresi. Selain itu, kurang tidur menyebabkan kurangnya konsentrasi dan memunculkan suasana hati yang buruk. Ya, itu penjelasannya kenapa tidur cukup itu perlu untuk memperoleh ketenangan hati. Karena kalau kita tidur cukup, kita nggak pusing kan, ya kan, nggak marah-marah jadinya. Suasana hati kita enak karena apa? Tidur kita cukup gitu kan. Kurang dari 7 jam. Tapi kalau misalnya terpaksa nggak bisa, ya bagaimana gitu, pasti luangkanlah waktunya. Karena mood seseorang itu harus dibangun ya. Nggak bisa kita jarang-jarang kalau misalnya itu bisa sendiri, itu kita harus bangun gitu. Harus kita bangun mood kita itu. Jadi tidur itu mempengaruhi suasana hati. Istirahat sejenak. Dan ketika pikiran sedang kacau, otak tidak fokus untuk mengerjakan sesuatu. Cari waktu untuk istirahat sejenak di waktu yang produktif gitu. Bisa mencoba melihat-lihat suasana di luar ruangan, minum teh atau kopi, atau berjalan-jalan. Carilah kegiatan untuk istirahatkan pikiran sehingga bisa mengisi energi kembali. Istirahat selama sejenak bisa membuat pikiran lebih jernih. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan yang lagi kusut, lagi bingung, lagi stres, lagi aduh mau ngapain gitu ya, udah taruh semuanya itu, diletakkan di meja atau di mana. Pekerjaan itu stop dulu, jangan dilanjutkan. Kenapa? Semakin kamu lanjutkan itu akan semakin berantakan. Jadi lebih baik kamu stop dulu, kamu relax dulu. Ya seperti di sini kan suruh keluar, ya kan. Maksudnya misalnya kamu lagi ada di dalam ruangan, dalam rumah, ya keluar aja dulu ke depan, hirup udara, jalan-jalan, muter-muter gitu kan. Ya 5 menit sampai 10 menit baru balik lagi gitu. Jadi kasih rehat sebentar tubuh kita, pikiran kita, dan badan kita untuk relax ya kan. Setelah udah muter-muter baru balik lagi gitu. Jadi jangan terus ya gitu ya. Hobi. Nah, ke-10 hobi di waktu luang. Dan ini memang harus meluangkan waktu untuk hobi. Gak bisa gitu kan. Gak bisa dalam apa ya, bagaimana gitu ya. Nah, nikmati kegiatan yang disukai seperti mencari hobi atau kegiatan yang produktif. Hobi ini bisa memasak, menulis, melukis, menjahit, dan olahraga. Kegiatan di waktu luang bisa meringankan beban pikiran yang kacau, dan ini sudah diteliti. Ya, jadi kalau tadi istirahat sejenak kan sebentar, tapi kalau hobi kan waktunya lumayan panjang gitu ya. Jadi ya itu balik lagi ke kita. Kalau misalnya memang nggak ada waktu Bu, ya udah istirahat sejenak aja.
Kalau misalnya bisa menjalankan hobi, ya silakan gitu ya. Hobi-hobi yang bermanfaat. 11. Membantu orang lain. Memiliki manfaat seperti mengurangi rasa kesepian dan menurunkan stres. Bisa meningkatkan imun dan kesehatan jantung. Contohnya, ini kan, yaitu membantu orang lain, seperti membantu ibu membersihkan rumah, membantu teman belajar, dan membantu rekan kerja yang kesulitan. Jadi membantu orang lain itu juga dapat menimbulkan ketenangan hati. Tanpa kita sadar, kita bisa beribadah dan orang lain pun bisa merasa terbantu dan kita tenang ya. Buat daftar nomor 12. Membuat daftar seperti menulis daftar prioritas bisa membantu menenangkan pikiran. Selain itu, menulis daftar membuat Anda mengingat kembali dan mengerjakan tugas sesuai waktu. Anda bisa membuat catatan tugas selama 5 menit sebelum tidur. Oke, ini maksudnya apa? Gitu kan. Buat daftar apa nih Bu? Gitu kan. Ini adalah maksudnya, kan kadang-kadang kita suka yang seharian ya, suka bingung. Banyak kegiatan nih, apa nih yang mau dikerjain, bingung, akhirnya nggak bergerak. Nah, kayak gitu kan. Akhirnya bingung nih, gitu kan. Nah, ini solusinya bagi orang-orang yang padat banget, gitu kan. Jadi kegiatannya kalau terlalu padat, tulis. Jadi sebelum tidur kita tulis. Misalnya kita mau bikin ini, kita mau ngapain, ngapain. Jadi teratur, ya. Jadi waktunya juga teratur, semuanya teratur, dan itu menghindarkan kita dari kekacauan jadwal. Jadi ini sangat bermanfaat kalau kita punya jadwal yang padat dan suka lupa ya, apalagi kalau orang suka lupa. Jadi ini sangat penting buat daftar itu agar semua yang akan kita kerjakan itu tidak lupa, karena kalau kita lupa akan menimbulkan masalah, ya kan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan itu kegiatan penting ya. Jadi ya ini sangat recommended buat teman-teman untuk menulis jadwalnya sebelum tidur. Jadi untuk kegiatan besok hari ya. Matikan gawai atau alat elektronik. Nah ini nih yang berat ini kayaknya nih buat teman-teman semua, buat adik-adik semua ini berat ya. Karena apa? Hidup itu tanpa sekarang itu ada semuanya itu pakai elektronik ya, nggak ada yang nggak. Kayak ponsel, laptop, komputer, tablet itu bisa mengganggu waktu tidur. Kok bisa? Iya gitu kan, karena cahaya dari perangkat tersebut berdampak pada mata dan kemampuan otak. Sebaiknya mematikan alat elektronik sebelum tidur. Itu dapat membuat hati kacau juga ya gitu kan. Makanya disarankan orang-orang tuh kalau misalnya sebelum tidur semua perangkat tuh dimatikan atau dijauhkan dari kita, karena ada radiasi juga yang dapat merusak otak dan tentu itu juga dapat mengganggu pikiran kita ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidur dijauhkan dari alat-alat elektronik tersebut untuk kesehatan kita terutama juga dan pikiran kita. Untuk olahraga nomor 14. Ketenangan hati dapat diraih dengan olahraga. Olahraga di pagi hari secara teratur membantu tidur lebih cepat. Kenapa? Karena sirkulasinya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dan juga lebih sehat gitu kan. Cobalah berolahraga minimal 2 jam setiap hari untuk menenangkan pikiran dan tidur lebih nyenyak. Kalau misalnya Bu nggak ada waktu, ya udah, kalau misalnya pagi hari nggak bisa, malam hari gitu kan sebelum tidur. Jadi itu semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nomor 15, buat tempat tidur yang nyaman. Ini yang finally-nya banget, untuk agar kita bisa memiliki hati yang tenang, yaitu dengan tidur yang nyaman dan enak ya kan, nyenyak ya kan. Membersihkan tempat tidur, memakai parfum aromaterapi, dan menjaga pencahayaan kamar bisa membantu menenangkan pikiran. Ketika pikiran dan tubuh rileks, bisa tidur lebih cepat. Dan ketika bisa tidur lebih cepat, berarti kita cukup tidur ya, kalau bisa sekitar 8 jam, dan itu akan memperbaiki situasi hati. Nah, manfaat ketenangan hati. Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Oke.
Bagi kebanyakan orang, bersikap tenang lebih mudah diucapkan. Emang ngomong itu gampang ya kan, daripada dilakukan. Pikiran sering kusut karena khawatir, cemas, dan takut. Ya, kalau kita semua pasti memiliki rasa cemas dan takut. Berbagai informasi dan pesan melalui perangkat digital makin memperburuk situasi. Ya, karena kita sering melihat-lihat media sosial sekarang yang memiliki banyak informasi-informasi. Ya, seperti kita ketahui, sekarang ini kan banyak perangkat digital yang memberikan informasi yang kurang baik. Jadi kita bukannya tenang, malah jadi banyak pikiran, jadi stres. Namun ketenangan hati adalah sesuatu yang sangat-sangat harus dan pantas untuk diraih. Karena ketika pikiran tenang, maka dapat berpikir dengan jernih. Manfaat ketenangan hati, ya kan? Orang yang tenang cenderung lebih kecil membuat kesalahan dan keputusan buruk atau berbuat sesuatu yang mendatangkan penyesalan. Seperti tadi Ibu bilang, kalau orang yang fokus, maksudnya orang yang pikirannya tidak banyak masalah, dia pasti akan berpikirnya tuh jernih gitu kan. Kesalahan pun akan berkurang gitu kan, bahkan tidak ada gitu kan. Orang yang tenang dapat lebih mudah menerima keadaan, menghargai hal-hal kecil, dan lebih merasakan bahagia dalam hidup, lebih banyak bersyukur. Jadi dia tenang gitu, karena tenang ya dia lebih mudah merasakan kedamaian. Ada beberapa ide yang layak dipertimbangkan untuk memperoleh ketenangan hati, yaitu satu, coba untuk mencari ke dalam. Maksudnya adalah gini, kita berbicara ya, kita mencari kedamaian itu dari di dalam diri kita sendiri. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya yang dirasakan gitu ya, apa sih gimana caranya agar kita memperoleh ketenangan gitu, apa sih maunya kita gitu ya, itu maksudnya. Terus mulai memperhatikan pikiran-pikiran yang menghalangi atau untuk merasakan ketenangan. Jadi kita bertanya nih kan, kita mengevaluasi diri kita sendiri gitu kan, apa gitu yang membuat saya khawatir ya kan, apa yang ditakutin, apa kemarahan apa yang terpendam dalam diri saya, dan apa yang mengganggu saya, apa yang membuat merasa cemas, apa yang sedang dipikirkan. Itu lebih bagus lagi kalau itu semua kita catat ya kan, dan kita menuliskannya agar tidak lupa. Kemudian kita melihat keluar gitu kan, selain dari internal kita melihat diri sendiri, dan kita harus melihat keluar, apa sih yang membuat kita tidak tenang gitu kan. Meskipun ketenangan berasal dari dalam diri, tapi mungkin ada faktor eksternal dalam hidup yang menghambat mencapai ketenangan itu. Misalnya evaluasi lingkungan kita dan gaya hidup kita. Nah, misalnya nih ya, apa tempat tinggal kita berantakan, bagaimana apa lingkungan kita tidak baik, apakah kita makannya yang benar, apakah siklus dan ritme kita tidak teratur, tidur kita ya kan, atau hubungan dengan relasi terdekat ada masalah, atau terlalu banyak menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Itu harus kita evaluasi ya kan, dan belajar untuk melepaskan. Kenapa gitu kan, sambil mencari faktor-faktor yang menghalangi sikap kita untuk bertenang, coba berusaha untuk melepaskannya. Ikhlas sebenarnya sih ya, itu bukan bagian dari kita. Kita harus sadar gitu kan, bahwa kita dapat melepaskannya gitu kan. Melepaskan adalah hal yang luar biasa ya. Kita ikhlas ya, kalau memang bukan milik kita ya udah gitu kan. Sebagai contoh, apabila merasa marah pada seseorang, maka cobalah untuk melepaskannya. Redakan kemarahan, maafkan dalam hati, lepaskan keinginan akan permintaan maaf atau tanggapan dari orang itu, dan pilih untuk tidak berlarut-larut dalam kemarahan. Jadi jangan menyiksa diri sendiri. Lagi pula amarah akan membuat sakit hati. Belum tentu orang yang kita pikirin itu mikirin kita, ya kan? Jadi ya lepasin, ikhlaskan gitu ya. Apa aja nih Bu yang bisa diikhlaskan? Banyak. Pertama, ketakutan. Kita kalau orangnya terlalu takut itu ya, nanti kita nggak akan bertumbuh gitu kan. Harapan, impian yang terlalu tinggi gitu ya, maksudnya gitu. Jadi kalau orang yang terlalu impiannya tinggi banget, udah tahu nggak nyampe gitu, terus masih dipikirin gitu, udah lepasin. Kenapa? Kita lakukan yang kita mampu. Jadilah diri sendiri kan. Minat pribadi yang berlebihan juga kita harus lepaskan. Keinginan yang berlebihan, pengejaran yang berlebihan,
kecemburuan, ketidaksukaan, dan kekhawatiran yang berlebihan, lepaskan. Karena semua itu pikirkan kembali apakah bermanfaat bagi kita, atau apa sih benefitnya kalau kita ngelepasin itu semua gitu kan. Pikirin. Dan mencoba untuk meditasi. Meditasi adalah latihan luar biasa yang telah dikenal selama berabad-abad karena manfaat yang tidak terhitung banyaknya. Dan ini sudah diteliti ya, sehingga menjadi meditasi itu membuat pikiran menjadi lebih tenang. Yang kelima, ya kan, perhatikan saat mencapai ketenangan. Ya kan? Ketika sudah berhasil mencapai ketenangan, perhatikan manfaat yang dirasakan. Maksudnya adalah ketenangan sejati adalah perasaan yang luar biasa. Tetaplah berupaya dan raihlah ketenangan yang lebih tinggi lagi. Maksudnya jangan cepat puas. Oke, demikian materi yang Ibu berikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Ibu harap nanti ke depannya materi ini bukan hanya sekedar materi, tapi dapat menjadi bantuan kehidupan dalam adik-adik semua untuk memperoleh ketenangan hati. Karena ketenangan hati itu bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk nanti ke depannya lagi. Dan bukan hanya untuk sekedar sesaat. Manfaatnya itu bisa untuk ke depan yang lebih besar lagi ya. Maksudnya apapun itu bisa dipakai. Ketenangan hati itu adalah sumber dari segala permasalahan, ya kan. Permasalahan kita bisa terpecahkan dengan ketenangan hati. Dan Ibu simpulkan bahwa ketenangan hati itu dimiliki oleh setiap seorang ya. Dan gimana caranya gitu kan, setiap orang bisa memperoleh ketenangan hati dengan cara satu, ketenangan hati adalah yang terpenting ikhlas. Kenapa? Karena dengan hati yang tenang, ketika kita ikhlas melepaskan segalanya, itu akan membuat kita menjadi lebih terbebaskan, menjadi kita lebih bahagia, lebih tentram, dan lebih damai begitu. Dan Ibu inginkan supaya adik-adik nanti bisa bermanfaat ya. Dan untuk tadi kan Ibu bilang juga ada beberapa tugas ya. Paling nanti sih Ibu hanya ingin supaya adik-adik itu menuliskan. Nanti kasih nama, terus tuliskan apa saja yang ingin adik-adik lepaskan gitu kan ya, seperti tadi kan misalnya ada rasa marah, ada khawatir, ada kecewa atau apa aja yang mau dilepaskan, dituliskan di situ. Jadi biar unek-unek adik-adik itu bisa lepas, bahwa adik-adik bisa ingat bahwa oh iya, ini harus dilepas untuk memperoleh ketenangan hati. Jadi ketenangan hati itu bisa kita raih dan kita dapatkan jika kita mau berusaha ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi yang sangat bermanfaat ini tentunya ya, topik dengan ketenangan hati. Dan Ibu berharap kedepannya adik-adik juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan bisa berguna bagi adik-adik semua. Oke. Dan Ibu sangat senang sekali dapat berkumpul dengan adik-adik dan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Cukup sekian materi dari Ibu, dan terima kasih atas segala perhatiannya dan atas segala kerjasamanya dalam kegiatan kita ini, kegiatan pemahaman, kegiatan informasi, semuanya. Oke. Terima kasih juga Ibu ucapkan untuk yang hadir semua di tempat ini. Sebelumnya kita tutup kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.